penyebaran-penyebaran ini sehingga kita menyadari bahwa kita amat sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita amat sangat membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita amat sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat yang seperti ini. Begitu cepatnya dan begitu masifnya penyebaran virus ini sehingga dapat kita pastikan tidak ada yang bisa terselamatkan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu kita senantiasa berlindung kepada Allah. Memohon kepada Allah perlindungan untuk terhindar atau dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang seperti ini. Maka sekali lagi, ikhwah wa akhwatillah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kita amat sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita amat membutuhkan penjagaan Allah. Karena Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Allah khairun hafidha. Allah itu adalah sebaik-baiknya penjaga. Tidak ada penjagaan terbaik selain penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kiat agar kita dijaga oleh Allah? Bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Di mana penjagaan Allah adalah sesuatu yang amat kita inginkan, yang amat sangat kita dambakan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Maka jawabannya, sudah barang tentu untuk bisa mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus terlebih dahulu mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dijaga oleh Allah, maka kita harus terlebih dahulu untuk menjaga Allah. Penjagaan Allah baru akan kita dapatkan di saat kita mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Dari sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tahu Abdullah bin Abbas ini merupakan salah satu seorang sahabat yang istimewa. Salah seorang sahabat pilihan yang terkenal dengan kemampuannya dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Amat sangat paham terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah barang tentu ini tidak lepas dari doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibnu Abbas, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Abdullah ibn Abbas agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepadanya untuk bisa memahami kalamullah Azza wa Jal. Dalam satu doa yang sangat masyhur, Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam masalah agama. Ya, dan ajarkan dia untuk bisa menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah Ibnu Abbas salah satu sahabat yang amat sangat menonjol dalam pemahamannya menafsirkan Al-Quranul Karim. Sehingga jadilah dia seorang sahabat yang memiliki gelar Ibru hadhil ummah, lautan ilmunya umat ini. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepadanya. Dan wasiat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibn Abbas pada hakikatnya itu adalah wasiat buat kita semua. Wasiat untuk kita seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas yang juga merupakan wasiat kepada kita? Perhatikan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfadillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Perhatikan dalam wasiat yang mulia ini, kaum muslimin, kaum muslimat. Perhatikan firman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menjaga Allah terlebih dahulu. Nabi mengatakan, ihfadillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Muncul satu pertanyaan. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Apakah Allah itu lemah sehingga membutuhkan penjagaan dari kita? Sudah barang tentu bukan itu maksudnya. Menjaga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, maksudnya ada dua. Saya ulang, kalau kita mau mendapatkan penjagaan dari Allah, maka kita harus menjaga Allah terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Yang pertama, hifzu hududihi. Kita harus menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan. Kita harus menjaga syariat-syariat yang telah Allah tentukan. Berupa halal dan haram. Dalam berbagai macam aspek-aspek kehidupan yang kita jalani. Jadi saya ulang, menjaga Allah itu artinya menjaga batasan-batasan Allah. Menjaga Allah itu maksudnya menjaga syariat Allah. Menjaga Allah itu maksudnya adalah menjaga hukum-hukum yang telah Allah tetapkan berupa halal dan haram dalam berbagai macam aspek-aspek kehidupan yang kita jalani. Ikhwah wa akhwat fillah. Sesungguhnya lah dalam kehidupan yang kita jalani, melulu kita ini selalu berhadapan dengan halal dan haram dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani. Dalam masalah makan misalkan, ketika kita berhadapan dengan makanan, maka apakah semua makanan-makanan yang bisa dimakan, yang mengenyangkan, yang bisa membuat orang bisa bertahan hidup, semuanya dihalalkan dalam agama? Sudah barang tentu tidak. Saat kita berhadapan dengan makanan, maka di situ kita berhadapan dengan halal dan haram. Karena nyatanya dalam ajaran agama kita, di sana ada jenis makanan-makanan yang halal, dan di sana juga ada jenis makanan-makanan yang diharamkan dalam agama kita. Ya, memakan babi misalkan, anjing misalkan, darah misalkan, bangkai misalkan, dan lain sebagainya. Sebagaimana makanan ada yang haram, minuman juga demikian. Jadi, di saat kita berhadapan dengan makanan, kita selalu berhadapan dengan halal dan haram. Dan orang yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang hanya memakan dan meminum makanan dan minuman yang diizinkan dalam ajaran agamanya. Itu artinya orang yang menjaga Allah seperti itu. Dia tidak melabrak batasan Allah. Dia tidak melanggar batasan Allah. Dia patuh, taat terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam aspek kehidupan yang dia jalani. Ketika dia berhadapan dengan pencarian nafkah misalkan. Nah, ini juga lagi-lagi seseorang itu dihadapkan dengan halal dan haram. Apakah semua jenis pekerjaan yang bisa mendatangkan uang itu semuanya dihalalkan dalam agama? Silakan apapun kalian boleh lakukan,
Makanan apapun boleh kalian geluti asalkan bisa mendatangkan uang. Apakah seperti itu prinsip yang ada dalam agama kita? Membolehkan semua jenis pekerjaan, membolehkan semua jenis aktivitas yang mendatangkan uang? Tentu saja tidak. Saat kita berhadapan dengan pekerjaan, saat kita berhadapan dengan jenis-jenis pekerjaan, lagi-lagi di sana kita dihadapkan dengan apa? Dengan halal dan haram. Karena di sana ada jenis pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan. Dan ya. Dan di sana juga ada jenis-jenis pekerjaan yang diharamkan dalam agama. Ada yang halal, ada yang haram. Bagaimana prinsip seorang muslim yang menjaga Allah dalam masalah ini? Maka sudah barang tentu mereka adalah orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal-halal saja. Seorang yang menjaga Allah dalam mencari nafkah adalah orang-orang yang hanya mencari rezeki dari pekerjaan-pekerjaan yang halal-halal saja. Mencukupkan diri dari memakan makanan yang halal, mencukupkan diri dari meminum minuman yang halal, mencukupkan diri dari mendapatkan penghasilan yang halal. Itulah makna dari menjaga Allah. Adapun pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi, sekalipun itu menjanjikan, sekalipun itu menggiurkan, menjanjikan keuntungan yang besar, menjanjikan kekayaan cepat dan lain sebagainya, jika dia tahu bahwa itu merupakan perkara yang diharamkan dalam agamanya, maka orang yang menjaga Allah berhenti di sana. Dia nggak mau melabrak, dia nggak mau melewati, dia nggak mau menginjak-injak batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan siapa? Orang yang menjaga Allah. Jadi kita mau mendapatkan penjagaan Allah, kita harus lebih dulu mau menjaga Allah. Caranya menjaga batasannya, menjaga hukum-hukumnya, menjaga syariat-syariatnya, menjaga halal haram yang telah Allah tetapkan. Yang halal silakan lakukan, silakan geluti, silakan kerjakan. Tapi ketika kita tahu di sana ada makanan yang haram, minuman yang haram, jenis pakaian yang haram, jenis pekerjaan yang haram, orang yang menjaga Allah tidak mau melabrak. Dia berhenti di sana dan tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini merupakan perkara-perkara yang diharamkan dalam agamanya. Yaitu yang dimaksud dengan apa? Dengan menjaga Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga Allah itu artinya menjaga hak-hak Allah. Sehingga ketika Nabi mengatakan, jagalah Allah, maksudnya jaga hak Allah. Karena Allah itu punya hak. Sekali lagi saya sampaikan, Allah itu punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Orang yang menjaga Allah artinya orang yang menjalankan hak-hak Allah. Orang yang melaksanakan dan menunaikan hak-hak Allah. Muncul pertanyaan, apa hak Allah itu Ustaz? Hak Allah itu ada dua. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi membonceng Mu'ad di belakang keledainya, Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah itu yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Dan ini merupakan bagian daripada apa? Dari metode pembelajaran yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nabi itu terkadang ketika menyampaikan ilmu nggak to the point, nggak langsung. Tapi terkadang beliau menggunakan metode tanya jawab. Sebelum menyampaikan ilmu, bertanya terlebih dahulu untuk memancing keseriusan. Apakah orang yang mau dia sampaikan ini siap menerima pelajaran atau
Tidak. Dan itu merupakan bagian daripada metode pendidikan yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba, satu, an ya'buduhu, hendaknya seorang hamba beribadah kepada Allah. Jadi di saat ada seorang hamba, di saat ada seorang manusia, dia melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah amanatkan kepadanya, maka sesungguhnya lah seorang hamba tersebut sedang menjalankan kewajiban dia terhadap Allah. Sesungguhnya lah hamba tersebut sedang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara cara untuk bisa menunaikan hak Allah dengan cara kita melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita, ataupun bentuk ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan dalam agama kita. Jadi seakan-akan di hadis ini Nabi mengatakan apa? Wahai umat manusia, jagalah Allah. Bagaimana caranya? Hendaknya engkau senantiasa melaksanakan peribadatan kepada Allah. Nanti Allah akan menjagamu. Jadi kita kembali. Hak Allah itu yang pertama, an ya'buduhu, hendaknya para hamba beribadah kepada Allah. Yang kedua, wala yusyriku bihi syai'a, hendaknya para hamba tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi selain dia beribadah, maka dia juga memperhatikan tentang kemurnian tauhidnya. Dia harus pastikan bahwa ibadah-ibadah yang dia lakukan hanya dia persembahkan untuk Allah saja. Tidak dia persembahkan kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Sebab ketika ada seseorang, mohon perhatikan, ketika ada seseorang yang dia rajin beribadah kepada Allah, semua perintahnya perintah Allah dia jalankan. Bahkan ibadah-ibadah yang lain pun, hatta itu enggak wajib. Tapi memang itu merupakan bagian daripada syariat yang diperintahkan untuk dijalankan, dia jalankan. Itu bagus. Tapi ketika dia tidak menunaikan hak Allah yang kedua, ibadahnya getol, ibadahnya rajin, tapi di saat yang bersamaan, dia mensekutukan Allah dengan sesuatu. Dia persembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Doa dia panjatkan kepada Allah. Tapi di saat yang bersamaan, terkadang dia juga masih suka berdoa dan meminta kepada selain Allah. Entah kepada penghuni kubur, entah kepada penguasa laut, entah kepada penghuni gedung, ini gedung itu. Tempat-tempat yang dia anggap keramat misalkan. Dia minta keberkahan, dia minta perlindungan, dia minta kesembuhan penyakit, dia minta dientengkan jodoh dan sebagainya. Dia minta kepada Allah, di saat yang bersamaan juga minta kepada selain Allah. Dia persembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Maka dapat dipastikan orang yang seperti ini, dia tidak menunaikan hak Allah. Dan akan membuat ibadah dia yang pertama itu menjadi sia-sia. Jadi perhatikan, hak Allah yang kedua ini tidak kalah pentingnya dari yang pertama. Sebab ketika kita hanya memperhatikan hak Allah yang pertama saja,
Yang penting kan saya ibadah kepada Allah. Kemudian dia mengecilkan tauhid, meremehkan tauhid, menggampangkan berbuat syirik kepada Allah, maka dapat dipastikan ibadahnya yang pertama tidak akan bermanfaat apa-apa buat dia kelak di akhirat. Ibadah-ibadah dia akan menjadi sia-sia. Ibadah dia akan hangus pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Perhatikan ayat ini, Allah mengatakan, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, entah itu doa, entah itu sujud, entah itu istighasah, entah itu nazar, entah itu sumpah, entah itu kurban misalkan, atau ibadah-ibadah lain dia palingkan kepada selain Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya semua amalmu itu akan hangus. Ya, akan batal pahala salat puluhan tahun yang kita lakukan. Akan hilang pahala puasa yang sekian Ramadan kita lakukan. Akan hilang pahala puasa, akan hilang pahala zakat, infak dan sedekah yang sekian banyak gelontoran rupiah kita gelontorkan untuk itu. Di saat kita meremehkan tauhid, menggampang-gampangkan syirik kepada Allah, maka akan membuat semua amal itu tidak memiliki makna apa-apa buat kita. Maka ikhwah fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, saya ulang, di hak Allah itu ada dua. Yang pertama adalah hendaknya para hamba beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, hendaknya para hamba tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Begitu cara kita menjaga Allah. Saya ulang, menjaga Allah itu caranya dua. Yang pertama, menjaga batasan-batasan Allah. Ketentuan Allah, batasan-batasan Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah berupa halal dan haram dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, menjaga Allah itu maksudnya menunaikan hak-haknya. Ya. Bagaimana caranya? Beribadah. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, menjaga kemurnian tauhid kita. Bagaimana cara menjaga kemurnian tauhid? Dengan cara kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Dengan cara kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ikhwah fiddin, para kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penjagaan yang wajib kita jaga. Yang pertama adalah kita menjaga Allah. Kemudian saya ingin tambahkan di sini sebelum saya berbicara tentang apa kebaikan timbal balik yang akan kita dapatkan di saat kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tambahkan bahwa di antara perkara penting yang kita juga amat diperintahkan untuk menjaganya. Jadi selain kita ini dituntut untuk menjaga Allah lewat melaksanakan peribadatan, lewat dua hal tadi, ya, maka ada perintah penting, beberapa perkara yang kita secara khusus diperintahkan untuk senantiasa menjaganya. Menjaga ini merupakan bagian daripada menjaga Allah. Apa itu? Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Jadi, walaupun menjaga sholat ini bisa diinkludkan dari bagian menjaga Allah, tapi saya sampaikan karena memang ada dalil khusus. Adanya dalil khusus yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa menjaganya.
yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas shalawat." Jagalah salat-salat. Perhatikan di sini, Allah perintahkan kita untuk apa? Menjaga salat-salat yang Allah wajibkan kepada kita. Jagalah salat-salat. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan menjaga salat? Yang pertama, menjaga salat di sini maksudnya adalah adauha. Kita jalankan salat itu, kita tunaikan. Jadi ketika Allah perintahkan kita, seakan-akan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang beriman, jagalah salat-salat yang Allah amanahkan kepada kalian. Maksudnya kerjakan. Maksudnya tunaikan. Itu makna dari makna yang terkandung dari kalimat menjaga yang pertama. Kemudian yang kedua, makna menjaga itu artinya apa? Melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada kalimat jagalah, maksudnya tunaikan sholat tersebut dengan baik dan benar, dengan penuh kesabaran, tapi ingat, kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Jadi jangan sampai prinsip kita dalam mengerjakan sholat, yang penting saya sudah sholat. Yang penting judulnya sholat. Mau bagaimanapun caranya ya terserah saya. Ya mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, mau 5 rakaat. Nggak jadi masalah. Yang penting judulnya saya sholat. Mau pakai ruku atau tidak pakai ruku. Mau sujud atau tidak pakai sujud. Mau baca ini atau mau baca itu, nggak penting. Yang penting judulnya saya sholat, saya diri, saya sujud, saya nungging, saya baca ini, baca itu, ya terserah saya. Jadi nggak boleh kita berprinsip seperti itu. Nggak boleh yang penting judulnya saya sholat, tidak. Karena makna dari kalimat jagalah sholat, maksudnya laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi perintahkan kita untuk sholat, Nabi mengatakan, "Shollu", sholatlah kalian. Apakah Nabi mengatakan, sholatlah kalian semau kalian? Sholatlah kalian terserah kalian? Tidak. Nabi mengatakan apa? "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di saat kita sholat, kita diminta untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran buat kita semua, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, dalam beribadah itu kita butuh teladan. Dalam beribadah itu kita butuh contoh. Dalam ibadah itu kita butuh dalil sebagai acuan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu prinsipnya nggak boleh sembarangan. Ibadah itu prinsipnya nggak boleh serampangan. Ibadah itu prinsipnya nggak boleh terserah saya, semau saya, itu nggak boleh. Sebab kalau kita prinsip seperti itu di dalam sholat, yang penting judulnya saya sholat, mau sesuai sunnah atau tidak, mau sesuai dengan dalil atau tidak, masa bodoh, yang penting saya sholat. Kalau prinsip kita seperti ini, saya khawatir sholat kita akan menjadi salah satu orang yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya Nabi mengatakan apa? Innar rajula la yusalli sittina sana wa ma tuqbalu lahu salatun. Perhatikan hadis ini, kaum muslimin, kaum muslimat. Sesungguhnya Nabi mengatakan, sungguh ada seseorang yang dia sudah sholat selama 60 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit loh, 60 tahun.
Ada, karena Nabi mengatakan ada di antara umat ini yang dia sudah sholat sekian lama. Bahkan Nabi menyebutkan sudah sholat selama 60 tahun. Sudah berapa sholat yang dia lakukan itu? Sudah berapa rakaat yang sudah dia kerjakan? Begitu banyak. Tapi Nabi mengatakan apa? Wa ma tuqbalu lahu salatun. Tidak ada satupun dari sholat-sholat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apaan? Adzan dulu, Pak. Adzan. Oke, ya, kita ini dulu. Ending 2 menit ya paling kali ya. Ya, Pak. Tafadhol. Silakan Pak Ustadz. Lanjut, Pak. Ya. Ya, sedikit lagi saya sampaikan. Ya, kita lanjutkan. Jadi di antara perkara penting yang kita diminta untuk menjaganya adalah menjaga sholat. Ya. Dalilnya saya ulang. Surat Al-Baqarah ayat 238. Nanti bisa dilihat kembali ya, mushafnya dan terjemahannya. Di situ kita dapatkan wasiat Allah. Allah yang langsung memberikan wasiat ini kepada kita. Agar kita senantiasa memperhatikan dan menjaga sholat ini. Bagaimana caranya seperti tadi? Bagaimana maksud dari menjaga ini? Yang pertama melaksanakan. Dan yang kedua mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang ada. Dan ini sesungguhnya menjadi isyarat untuk kita bahwa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, kita ini butuh ilmu. Makanya dari berbagai macam waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, sempatkan untuk kita terus menambah khazanah keislaman kita. Yang menambah keilmuan kita. Apa pentingnya ilmu? Yaitu tadi. Sebagai bekal kita dalam beribadah. Sebab ketika kita ibadahnya semaunya, sembarangan, serampangan, sholat misalkan seperti tadi disampaikan, akan membuat tidak menutup kemungkinan, akan menjadi salah seorang yang disabdakan oleh Nabi, sudah sholat sekian lama, sampai 60 tahun, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholat yang selama ini dia lakukan, jauh dari bimbingan Nabi-Nya. Sholat yang selama ini dia lakukan, sangat jauh dari petunjuk Nabi-Nya. Sehingga pelaksanaan sholat tersebut dianggap tidak ada, ya dianggap tidak sholat. Ikhwah wa akhwatillah, a'azanillah wa iyyakum. Apabila ini kita mampu lakukan, mobil khusus tentang masalah sholat, kita kerjakan sesuai dengan contoh, sesuai dengan dalil, maka mudah-mudahan amalan ini akan menjadi sebab kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaganya,
kanat lahu indallah an yudkhilahul jannah. Maka seakan-akan dia memiliki perjanjian dengan Allah bahwa kelak Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hafazu alaihinna, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu. 5 waktu cuman Allah wajibkan kepada kita, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka salat-salat itu kelak akan menjadi cahaya buat dia, kelak akan menjadi petunjuk buat dia, dan kelak akan menjadi sebab dia terselamatkan di hari kiamat dari ancaman api neraka. Ikhwah wa akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa timbal balik? Setelah kita mampu menjaga Allah dengan cara kita memperhatikan batasan-batasan yang sudah Allah tentukan, dengan cara kita menjalankan hak-hak Allah, terutama sekali di saat kita sudah menjalankan sholat ini misalkan, apa timbal baliknya? Apa kebaikan yang akan kita dapatkan? Nabi mengatakan, ya fadga, kalau kamu bisa melakukan ini, bisa menjaga Allah, maka sudah barang tentu sebagai timbal baliknya Allah juga akan menjagamu. Karena perlu diperhatikan ikhwan wa akhwat sekalian, dalam agama kita itu ada salah satu kaidah yang amat sangat mendasar. Apa kaidahnya? Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa artinya? Balasan itu akan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi kita ini hanya akan mendapatkan perlakuan bagaimana kita memperlakukan orang. Terhadap manusia saja seperti itu. Bagaimana kita berbuat, maka begitu kita akan diperlakukan. Walillahil masalul a'la. Dan sudah barang tentu Allah memiliki perumpamaan yang lebih agung daripada itu. Kalau ketika kita bermuamalah kepada manusia saja, konteksnya seperti itu. Kita akan mendapatkan bagaimana kita memperlakukan orang, ya begitu mereka akan memperlakukan kita. Hal yang sama pun ketika kita bermuamalah dengan Allah. Di saat kita tidak memperhatikan hak-hak Allah, di saat kita mengabaikan hak-hak Allah, maka sudah barang tentu Allah juga akan mengabaikan kita. Allah tidak akan memberikannya perhatian kepada kita. Tapi di saat kita mampu menjaga Allah dengan cara yang seperti tadi saya disampaikan, maka sebagai timbal baliknya, Allah juga akan memberikan penjagaan kepada kita. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu biasanya akan didapat oleh seseorang sesuai dengan amal yang sudah dia lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, insya Allah balasan kebaikan yang akan dia dapatkan. Kalau dia melakukan keburukan, maka juga balasan keburukan yang akan dia dapatkan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika kebaikan yang dia lakukan, balasan kebaikan yang dia dapatkan. Jika keburukan yang dia lakukan, balasan keburukan pula yang akan dia tunai. Ya. Jadi sekali lagi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita arahan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu di saat kau memberikan penjagaan kepadanya. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Ketika Allah menjaga kita, apa yang dijaga? Dalam hal ini ada 2, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, hifzullah lil abdi fid dunya wad din. Penjagaan Allah kepada seorang hamba itu adalah menjaga urusan dunianya dan juga menjaga urusan agamanya. Jadi ketika Allah memberikan penjagaan kepada seorang hamba, yang Allah jaga itu apa? Ada 2. Allah akan jaga dia dalam masalah dunianya, Allah akan jaga dia dalam masalah agamanya. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan penjagaan Allah dalam masalah dunia? Amma hifzuhu fid dunya bihifzi masalihi dunyawiyah.
Adapun penjagaan Allah kepada seorang hamba yang menjaganya, penjagaan dalam masalah dunia maksudnya Allah akan jaga kebaikan-kebaikan urusan dunianya. Hibzu badanihi, Allah akan jaga badannya. Wa waladihi, Allah akan jaga anaknya. Jadi Masya Allah ketika ada seorang ayah yang saleh, seorang ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak Allah juga pasti akan memberikan penjagaan kepada ayah tersebut dan juga kepada anak-anaknya. Maka kita para bapak, para orang tua, sebagai bentuk cinta kita kepada anak kita, kasih sayang kita kepada mereka, maka harus kita wujudkan bahwa kita harus taat kepada Allah. Harus mampu menjaga Allah. Nanti Allah akan jaga kita dan juga menjaga anak-anak kita. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Ya. Wa kana abuhuma salihah. Dulu bapak mereka berdua itu orang saleh. Dan ayat ini bercerita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta dua anak yatim. Ya. Menjaga harta dua anak yatim. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya, harta mereka. Disebabkan apa? Disebabkan karena kesolehan ayahnya. Jadi Masya Allah, ketika ada seorang ayah yang saleh, maka kemudian dia meninggal dunia, dia nggak perlu bersedih hati. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga anak-anaknya, menjaga fisik mereka, badan mereka, dan juga akan memberikan penjagaan kepada harta-harta mereka. Ya, jadi di antara bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba adalah dalam masalah dunia adalah apa? Dengan cara dia menjaga badannya, menjaga anaknya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga hartanya, serta masalah-masalah dunia yang lainnya. Yang melanggengkan bisnisnya misalkan, membuat pekerjaannya, melanggengkan pekerjaannya misalkan, ya, nggak buru-buru dipecat misalkan, nggak buru-buru di PHK misalkan, Allah jaga pekerjaan dari hamba tersebut. Allah jaga keluarganya, anak-anaknya, Allah jaga badannya dari penyakit-penyakit yang membahayakan, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari penjagaan Allah kepada seorang hamba yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah apa? Masalah dunianya. Kemudian, dan ini yang lebih penting, penjagaan Allah kepada seorang hamba, selain Allah menjaga urusan dunianya, Allah juga akan menjaga urusan akhiratnya. Allah akan menjaga agamanya. Wa yakunu bihibzi dinihi, Allah akan jaga agamanya. Sehingga Allah selamatkan dia dari perkara-perkara yang membahayakan agamanya. Tidak mudah terperosok kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan misalkan. Wa imanihi, Allah juga akan jaga kemurnian imannya. Sehingga enggak mudah untuk melakukan kesyirikan. Maka ketika ada orang yang tadinya taat, tadinya soleh, tadinya baik, tadinya dia beriman, tadinya dia muslim misalkan, lalu kemudian dengan mudah dia murtad. Dengan mudah dia terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dengan mudahnya dia melakukan kesyirikan misalkan, barangkali di antara imbasnya, dia adalah orang yang tidak perhatian terhadap Allah. Maka Allah juga mengabaikannya. Allah mudahkan dia tergelincir dalam masalah agama. Ya, mengikuti syahwat, mengikuti syubhat, tergelincir kepada dosa dan maksiat, tergelincir kepada perbuatan syirik, dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Jadi, selain kita menginginkan badan kita dijaga, harta kita dijaga, keluarga kita dijaga, anak-anak kita dijaga, kita juga ingin agar agama kita ini juga dijaga oleh Allah. Agar iman kita ini juga dijaga oleh Allah. Wabil khusus kita ini saat ini hidup pada satu zaman yang penuh dengan fitnah. Cobaan keimanan begitu berat. Cobaan keimanan begitu dahsyat. Dan memang ya sudah seperti itulah rumusnya. Semakin ke depan cobaan dalam masalah agama itu akan semakin berat. Dan nanti akan muncul satu saat di mana orang yang berpegang teguh terhadap prinsip agamanya itu ibarat apa? Ibarat dia memegang bara api di tangannya. Sayati ala nasi zaman,
kelak akan datang satu masa pada umat manusia. Al-qabidu as-sabiru ala dini kal-qabidi ala jamrah. Orang yang sabar menjalankan ajaran agamanya itu seperti memegang bara api di tangannya. Bisa digambarkan betapa berat menjaga agama di saat-saat seperti itu. Ya, berat. Ya. Dan tidak akan terselamat dari fitnah kesyirikan, fitnah syahwat dan syubhat di masa itu kecuali orang-orang yang Allah jaga, kecuali orang-orang yang Allah rahmati dan Allah kasih sayangi. Jadi itulah makna yang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga imannya sehingga dia bisa mempertahankan agamanya yang benar dan juga bisa mempertahankan keimanannya yang benar dan juga sehingga dengan itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dan akan menjadi sebuah kebaikan besar ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di saat kita dalam keadaan beragama Islam, di saat kita berada dalam keimanan, apalagi di saat kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ikhwan wa akhwatillah, dalam masa-masa yang seperti ini sekali lagi kita amat sangat membutuhkan penjagaan Allah, ya wabil khusus ketika kita ada di musim-musim tersebarnya wabah seperti ini, ya kita butuh terhadap penjagaan penjagaan fisik kita. Ya, itu merupakan bagian daripada ikhtiar kita. Selain kita melakukan melakukan yang namanya sebab-sebab kauniyah. Jadi sebab-sebab kauniyah itu artinya di saat seseorang melakukan sebab-sebab yang secara logika akan bermanfaat buat kesehatannya, dan itu bisa kita dapatkan lewat berbagai macam kebijakan, arahan-arahan oleh para ahli, ya pemerintah dan lain sebagainya agar kita bisa terhindar, lewat kita tidak ya menghadiri kerumunan, lewat kita melakukan pembatasan ya sosial dan lain sebagainya dan gitu seterusnya. Jadi salah satu solusi yang sifatnya kauniyah itu kita jalankan. Selain kita menjalankan sebab-sebab kauniyah, maka hendaknya kita juga harus menjalankan sebab-sebab syar'iyah. Ya, sebab untuk memberikan perlindungan pada diri kita dari berbagai macam keburukan, termasuk diantaranya adalah dari wabah-wabah penyakit yang saat ini mendera ya umat manusia. Selain kita menjalankan seperti tadi ya sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, hendaknya kita juga menjalankan sebab-sebab yang sifatnya syar'iyah. Kita berdoa kepada Allah untuk meminta penjagaan kepadanya. Kemudian juga kita proteksi diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena zikir ini juga memiliki kekuatan tersendiri. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antaranya zikir yang saya wasiatkan kepada saya dan juga kaum muslimin semuanya untuk senantiasa tidak lupa untuk kita baca setiap harinya. Adalah satu zikir yang sudah sering disampaikan mungkin oleh para asatidah, yaitu dengan cara kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nabi mengatakan siapa yang membaca zikir tadi itu 3 kali di setiap pagi, di awal pagi, dan 3 kali di awal malam, yaitu di waktu petang. Nabi mengatakan apa? Lam yadurruhu syai'un fi dzalikal yaum aw fi tilkal lailah. Maka tidak ada satupun yang akan membahayakan dia di hari tersebut dan di malam tersebut. Maka kalau kita mau terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan yang ada, apalagi saat ini, ya sekali lagi, ya kita merasa terancam dengan berbagai macam wabah-wabah seperti ini, maka proteksi diri kita, lindungi diri kita dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikir, melindungi diri kita dari zikir-zikir tersebut. Kemudian seandainya pun kita keluar rumah, maka jangan lupa juga untuk membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nabi mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa tersebut, maka akan dikatakan kepadanya, yuqalu lahu kufita
wa wuqita wa hudita. Akan dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah dicukupi, sesungguhnya engkau telah dilindungi, dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira ini saja dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga dari apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat kita semuanya untuk semakin semangat dalam menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peribadatan, lewat menjaga kemurnian tauhid dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Pak Jatmiko Rahmat dari apa yang saya sampaikan. Ya, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipertanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Sekarang waktunya tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz. Kami persilahkan. Tafadhol. Ya, silakan, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau mau menambah apa yang kurang misalkan dan lain sebagainya. Tidak ada tampaknya. Silakan para jemaah sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Mau tanya Ustaz? Fadal Pak Dwi ya. Pak siapa ini? Ya. Silakan Pak, silakan Pak. Terkait dengan terkait menjalankan hak kepada Allah. Yeah. Jadi Ana pernah mendengar salah satu ayat di Al-Quran yang artinya kurang lebihnya kalau kita, ini urutan dosa besar ya Ustadz ya. Jadi kalau nggak salah ada yang lebih besar lagi selain dosa syirik, yaitu berkata atau menyampaikan tentang ilmu agama tanpa dasar. Yeah. Nah itu, apakah itu memang kalau kita berkata tanpa ilmu, itu dosanya jauh lebih besar dari dosa syirik, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan kepada Bapak yang telah berpartisipasi lewat kajian online ini ya. Baik, sepanjang yang saya tahu ya bahwa memang dalam runtutan dosa-dosa itu tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Ya. Jadi syirik itu sudah dosa paling besar. Yang ketika orang mati dalam keadaan membawa dosa itu, maka tiada ampun baginya. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak akan mau mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Perhatikan. Dan Allah masih mau mengampuni dosa selainnya. Menunjukkan apa di situ? Bahwa dosa terbesar adalah syirik. Dan ketika ada orang melakukan kesyirikan dan mati di atas dosa tersebut, sebelum dia minta taubat kepada Allah, maka tidak ada ampun buat dia. Tapi Allah mengatakan Allah masih mau mengampuni dosa selain itu. Walaupun seperti tadi disampaikan, ya, bahwa berkata tanpa ilmu juga betul merupakan dosa.
Dan itu dosa besar. Berbohong atas nama Allah. Allah tidak menyuruh, tapi dia mengatakan, lakukan ini karena ini perintah Allah, padahal Allah nggak merintahkannya. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang tidak dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Ini namanya al-qaulu 'ala Allah. Berkata sesuatu dengan mengatasnamakan Allah. Ini pun tidak dapat dipungkiri adalah sebuah dosa besar. Sebagaimana kita, nama kita dicatut misalkan, berkata sesuatu mengatasnamakan kita, sudah barang tentu kita nggak rela, kita nggak ridho. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan meja hijaukan itu. Kita perkarakan, ya. Kita kenakan delik misalkan. Itu kita. Walillahil masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Maka sudah barang tentu Allah akan murka kepada siapapun yang mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan penuh kedustaan. Dan orang yang seperti ini memang ada. Ya, saya lupa ayatnya, tapi memang Allah mengatakan akan ada orang seperti itu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian. Hada halalun wa hada haram. Dengan mengatakan ini halal, ini haram. Litabtaru 'ala Allahil kadzib. Agar dengan itu engkau berdusta atas nama Allah. Mata'un qalil. Mungkin dengan itu engkau akan mendapatkan materi yang sedikit, materi, ya. Karena betapa banyak misalkan ada orang yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Begitu lancangnya, begitu beraninya dia mengatakan ini boleh. Padahal nggak boleh, diharamkan dalam agamanya. Tapi dia pelintar sini, pelintar situ, dia goreng sana, goreng sini dalil, sehingga mengesankan di masyarakat hukumnya adalah boleh. Mungkin dengan dia berfatwa seperti itu, ada imbalan dunia yang dia dapatkan. Makanya Allah mengatakan, mata'un qalil. Mungkin dengan perbuatannya dia akan mendapatkan imbalan. Dia akan mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena dia telah misalkan mendapatkan dukungan, ya, dari kelompok tertentu yang merasa diuntungkan dengan fatwanya misalkan. Kemudian memberikan imbalan kepada fatwanya misalkan. Dia akan dapatkan itu. Tapi sebesar apapun imbalan yang dia dapatkan dari berdusta atas nama Allah, Allah mengatakan qalil, imbalan itu kecil. Walahum fil akhirati adzabun alim, dan nanti kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dari ayat ini jelas bahwa berdusta atas nama Allah itu dosa besar. Karena di antara karakter dosa besar itu adalah apa? Ada ancaman. Ada ancaman khusus. Ketika ada dosa, kemudian ada ancaman azab, ya, ada ancaman neraka, dapat dipastikan itu adalah dosa besar. Tapi sebesar-besarnya dosa berdusta atas nama Allah, tetap derajatnya itu lebih rendah, lebih ringan daripada apa? Dari berbuat syirik. Wallahu alam, saya tidak mendengar adanya satu pernyataan bahwa berdusta atas nama Allah, dosa ini lebih besar daripada syirik. Yang saya paham adalah dosa syirik itu adalah dosa terbesar, sementara dosa-dosa selain itu adalah dosa yang tahapannya masih dibawa kesyirikan. Apabila ada orang mati dalam membawa dosa-dosa selain syirik, belum bertaubat, maka masih ada kemungkinan dosa itu dimaafkan. Masih ada kemungkinan dosa itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau yang dia bawa adalah dosa syirik, Allah mengatakan la yaghfir. Allah tidak akan sudi untuk mengampuni dosa-dosa itu. Jadi dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang saya bacakan, dapat ditarik kesimpulan, syirik merupakan dosa yang paling besar. Berbohong atas nama Allah, dia juga dosa besar, namun tetap derajatnya di bawah kesyirikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Bentar Silakan, lagi Pak. kan akan memasuki bulan Ramadan, tinggal hitungan Iya, beberapa betul. hari. Nah,
Namun kan memang sekarang masih pandemi. Padahal Iya, kan kalau dari saya sendiri memang niatnya itu bulan Ramadan itu untuk memaksimalkan pahala karena tahun ini mungkin ya banyak yang sia-sia dan itu menyempurnakan pahala yang tahun lalu. iya Nah, betul Pak. karena adanya pandemi seperti ini Pak Ustadz, Iya, ibadah yang direncanakan misalnya kayak tarawih berjamaah segala macam itu kan akan gagal Pak Ustadz, bisa dibilang begitu iya, karena kan dilarang itu dengan di sini iya, pun Jumatan sudah tidak ada kan. iya Nah, Mas. kira-kira supaya kita tetap merasa terpuaskan gitu ibadahnya karena ibadah yang akan dijalani Ramadan ini semoga kalau misal belum terhenti pandemi ini supaya suasananya tetap sama dengan Ramadan yang biasa dan itu seperti apa Pak Ustadz? Dan kira-kira pahalanya tuh dengan hal yang seperti ini bisa jadi apakah sama, apakah gimana, apakah Iya, berkurang? Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Bapak yang tadi bertanya, yang saya sangat memahami bahwa ini merupakan suara hati kita dan juga kaum muslimin secara umum ya, bahwa memang Ramadan di tahun ini 1441 ini memang satu ujian tersendiri buat kita ya. Mungkin kita tidak lagi merasakan kelezatan dari ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di Ramadan yang lalu ya. Ada tarawih bersama ya, kemudian juga ya ibadah-ibadah yang lainnya. Namun perlu kita pahami bersama bahwa di antara kekhususan yang ada dalam agama kita, bahwa kebaikan dan keistimewaan yang ada dalam agama kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memberikan pahala kepada seseorang lewat amalan-amalan yang dia lakukan, tapi juga Allah akan memberikan pahala kepada dia dari kebiasaan amal kebajikan yang dia lakukan. Jadi maksud saya gini, sekarang ini kan kaum muslimin nggak punya kesempatan untuk bisa salat berjamaah. Yang dia tahu padahal tentang kebaikan dan keutamaan salat berjamaah. Pahala daripada salat berjamaah. Pahala dari melangkahkan kaki ke masjid. Pahala dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena adanya aturan dari pemerintah kita untuk kita lebih banyak berdiam di rumah, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah itu di rumah, maka kita nggak punya kemampuan untuk itu. Apakah kemudian kita tidak punya kesempatan untuk bisa mendulang pahala? Tetap ada. Karena di antara keistimewaan dalam agama ini, Allah itu akan menghitung kebiasaan baik seorang hamba. Sehingga Nabi mengatakan, innal abda yuktabu lahu ma kana sahihan muqiman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba itu akan ditulis sesuai dengan kebiasaan dia ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Ketika ada orang, misalkan, kalau dia tidak kemana-mana, kalau dia tidak dalam keadaan sehat dan tidak sedang kemana-mana, kebiasaannya itu sholatnya berjamaah di masjid. Hingga satu saat dia sakit, atau dia safar, sehingga nggak bisa melaksanakan sholat itu secara berjamaah. Sekalipun saat itu dia sholat sendirian misalkan, maka Allah akan catat pahalanya seperti sholat dia berjamaah. Begitu pula tentang masalah Ramadan ini. Kalau memang kebiasaan kita ketika Ramadan itu kita sholatnya berjamaah di masjid. Tarawih misalkan. Dan begitu seterusnya. Hingga satu saat kita dihadapkan oleh sebuah kenyataan pahit, kita nggak boleh ke masjid. Dan harus melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Apakah kemudian kebaikannya berkurang? Tidak. Kalau kebiasaan kita di Ramadan yang lalu adalah biasa menjalankan sholat berjamaah. Karena memang khusus sholat sunnah tarawih ini dianjurkan secara berjamaah. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud,
sholat witir misalkan, itu dianjurkan sendiri-sendiri. Tapi khusus tarawih disyariatkan untuk berjamaah. Ya. Dan sudah barang tentu ada hikmah di balik itu. Kita terbiasa melakukannya di Ramadan-Ramadan yang lalu. Saat ini keinginan itu ada. Niatan itu ada. Tapi qadarullah kita nggak mampu melakukannya, maka sudah barang tentu kita akan mendapatkan pahala yang sama. Karena Nabi mengatakan, Allah itu akan mencatat pada seorang hamba dari kebiasaan yang dia lakukan di saat dia dalam keadaan sehat dan di saat dia dalam keadaan mukim. Maka jangan kita berpikir bahwa salat saya ketika saya salat di rumah luput dari saya 27 derajat misalkan. Ketika saya salat tarawih di rumah nggak mendapatkan pahalanya nggak sebesar ketika saya berjamaah dengan puluhan orang, dengan ratusan orang. Ya, jangan kita berpikir seperti itu. Kita harus tetap optimis bahwa sekalipun kita melakukannya berjamaah bersama keluarga kita yang 3 orang, yang 4 orang, tapi kebiasaan kita adalah berjamaah dengan ratusan orang, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang biasa kita lakukan di saat kita dalam keadaan mukim dan di saat kita dalam keadaan sehat. Hanya saja memang ya tingkat semangatnya itu berbeda. Ya. Tingkat semangatnya itu berbeda dan kita amat menyadari ini. Ya, betapa sholat tarawih di rumah itu terasa lebih berat ya ketimbang kita sholatnya di masjid bersama kaum muslimin. Ya mungkin karena dasar alasan itu. Ya mungkin karena dasar alasan itulah ada syariat berjamaah di masjid itu. Supaya apa? Ibadah ini dilaksanakan dengan mudah. Ya dengan ringan. Seperti kaum ibu misalkan. Betul seorang ibu itu misalkan yang terbaik adalah sholat di rumah. Tapi kita juga harus harus membaca kejiwaan istri-istri kita. Kita pahami bahwa mereka itu kalau sholatnya sendirian di rumah itu berat. Dia akan terasa lebih mudah untuk sholat berjamaah di masjid. Maka ketika dia mau ke masjid, sebagai kepala keluarga, kita jangan cegah mereka. Nabi sendiri juga mengatakan, La tamna'u ama Allah masajidallah. Jangan kalian cegah para hamba-hamba Allah wanita itu untuk mendatangi masjid. Ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan kelezatan tersendiri, kemudahan tersendiri dalam menjalankan sholat tadi. Jadi kembali kepada masalah yang kita hadapi, ya memang tidak kita akui bahwa sholat sendiri di rumah, berjamaah dengan keluarga kita, itu tantangannya lebih berat. Ya, tantangannya lebih berat. Biasanya tingkat kemalasannya itu lebih tinggi ketimbang kita sholat bersama kaum muslimin yang lainnya. Tapi ketika rasa ini kita tangani, ya maka kita jangan berkecil hati. Sekalipun jumlah makmum kita di belakang istri kita dan beberapa anak kita, yang cuman segelintir orang saja, sementara biasanya kita dengan ratusan orang misalkan, insya Allah kita juga akan bisa mendapatkan pahala seperti apa yang biasa kita lakukan. Jadi kondisi-kondisi seperti ini jangan sampai membuat kita patah semangat, berkecil hati untuk kemudian berlemah-lemah dalam beribadah. Udahlah apa adanya lah, semaunya lah, ya sebisanya lah. Nanti aja saya baru akan maksimalkan ibadah saya nanti pada Ramadan yang tahun yang akan datang 1442. Jangan. Karena 1 tahun itu masa yang cukup panjang yang belum tentu kita mendapatkannya lagi. Ya, apapun kondisi kita saat ini, Ramadan itu adalah hari-hari yang indah. Saat amal itu dilipat gandakan, maka sudah barang tentu sekecil apapun amal yang kita lakukan, insya Allah akan memiliki pahala besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukannya seperti Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kira ini dulu yang bisa disampaikan. Ya, silakan dikembalikan kepada Pak Jatmiko. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau seandainya sudah cukup, mungkin langsung ditutup aja Ustaz. Ya, baik ya.
Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullah khairan atas atensi, keikutsertaan dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Dalam kajian online ini kita berharap apa yang disampaikan sekali lagi bisa menjadi ilmu bermanfaat buat kita, menambah wawasan khazanah keislaman kita, dan yang lebih penting daripada itu adalah hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui ilmunya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.